Shalom, salam jumpa Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam pertemuan bulan Kitab Suci Keuskupan Agung Jakarta. Pada perjumpaan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk merenungkan minggu yang ketiga yang diberi judul menjadi umat yang berbela rasa. Kita tahu kata bela rasa dalam bahasa Inggrisnya compassion, yang memiliki arti yang sama, akar yang sama dengan belas kasih. Kita sering mendengar ataupun membaca di dalam Injil Tuhan Yesus hatinya tergerak oleh belas kasih dan melakukan sebuah tindakan nyata. Jadi ketika hati kita pun terdorong oleh belas kasih ataupun bela rasa itu, tapi kita mau tidak berhenti sampai hanya rasa di dalam hati, tetapi kita mau melakukan sebuah tindakan nyata seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Inilah tujuan dari pertemuan minggu yang ketiga. Umat diajak untuk tidak berhenti sampai dorongan di dalam hati saja, tetapi harus melakukan aksi, melakukan sebuah tindakan nyata. Bacaannya diambil dalam Injil karangan Santo Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12, kisah seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kisah ini terjadi di sebuah kota yang bernama Kapernaum. Dikatakan Tuhan Yesus datang lagi ke Kapernaum, artinya sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus pernah datang ke kota ini. Kita bisa melihat di Markus 1, Tuhan Yesus datang menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang banyak di kota Kapernaum. Makanya ketika Tuhan Yesus datang lagi, Tuhan Yesus sudah dikenal sebagai pribadi yang memiliki kuasa Allah, memiliki kuasa penyembuhan. Oleh karena itu banyak orang-orang yang datang berbondong-bondong mengelilingi Tuhan Yesus. Bahkan ada 4 orang yang membopong sebuah tandu, sebuah tilam yang di atasnya ada seorang yang lumpuh yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang ingin agar si lumpuh ini dapat disembuhkan. Namun sayangnya kelompok ini tidak dapat masuk melalui pintu karena pintu sudah dipadati oleh banyaknya orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kelompok ini tidak putus asa, ya tetap berusaha untuk menemui Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan ketika kelompok ini memiliki atau bertemu masalah, tidak dapat masuk ke dalam rumah karena pintunya terhalang. Salah satu atau salah dua orang yang membopongnya mulai putus asa, mulai mutung meninggalkan si lumpuh ini di tengah jalan lalu ia pulang. Maka tidak ada terjadi mukjizat penyembuhan, tidak ada terjadi kuasa penyembuhan bagi si lumpuh ini. Ini bisa diibaratkan sebagai sebuah komunitas kita. 4 orang ini adalah seperti kelompok di dalam komunitas kita ataupun di dalam lingkungan kita, pengurus lingkungan kita. Ketika ada satu masalah ataupun satu urusan yang membentur, yang tidak dapat ditemukan jalan keluarnya, bagaimana kita mau tetap solid, bagaimana kita mau tetap saling mendukung satu dengan yang lainnya hingga permasalahan itu dapat terpecahkan. Seperti 4 orang ini tetap solid, tetap saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ke-4 orang ini tetap berbela rasa satu dengan yang lainnya. Makanya ketika mereka menemui rintangan, menemui halangan, mereka mulai naik ke atas genteng, membuka atap rumah, dan menurunkan si lumpuh itu dengan sebuah tali tepat di hadapan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus melihat aksi tersebut, maka Tuhan Yesus melihat iman mereka lalu berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Di sini mau ditekankan iman mereka, iman kebersamaan antara 4 orang yang membopong dan juga seorang yang lumpuh. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, seringkali kita merasa iman kita dalam satu komunitas iman yang merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, sehingga kita menjadi sombong ataupun menjadi berasa ketika tidak ada saya maka acara tersebut tidak akan berjalan dengan lancar,
Jika saya tidak bergabung, maka komunitas ataupun pelayanan tersebut tidak akan sukses. Inilah yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus melihat iman di dalam sebuah komunitas adalah iman yang kebersamaan. Pelayanan ataupun sebuah tugas yang diemban dalam satu komunitas itu adalah tugas bersama-sama yang harus dilakukan dengan bersama-sama pula. Tidak ada yang menonjol, tidak ada iman yang siapa yang menonjol ataupun iman siapa yang rendah, tetapi iman yang bersama-sama justru yang membuat Tuhan Yesus melihat bahwa komunitas ini dapat berjalan dengan baik. Kelompok ini adalah sebuah pelayanan yang sungguh-sungguh. Permasalahan kedua mulai timbul ketika di sana ada ahli Taurat. Mereka mengira Tuhan Yesus menghujat Allah ketika Tuhan Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, karena hanya Allah yang boleh, yang sanggup mengampuni umat manusia. Lalu Tuhan Yesus mulai mengatakan, manakah yang lebih mudah, dosamu diampuni atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mana yang lebih mudah dalam dua hal ini? Di sini mau ditekankan bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa dari Allah. Tuhan Yesus adalah wujud penyataan Allah yang hidup yang datang ke dunia. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, juga sanggup mengampuni dosa setiap manusia. Lalu si lumpuh mulai berdiri, mengangkat tilamnya dan berjalan. Semua orang yang melihat hal tersebut menjadi takjub dan mulai memuliakan Allah. Mereka berkata, kejadian ini tidak pernah dilihat sebelumnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, pada perjumpaan kali ini setidaknya kita dapat belajar bahwa menjadi umat yang berbela rasa adalah sebuah tindakan yang aktif. Terlebih di dalam satu komunitas, di dalam sebuah kelompok kita harus saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak ada iman yang menonjol, iman siapa yang lebih tinggi, iman siapa yang lebih rendah, ataupun tidak ada yang berpikiran, wah ini orang kerjanya hanya diam saja, saya lebih banyak bekerja hingga saya sangat berperan penting. Tetapi Tuhan Yesus justru melihat iman kebersamaan mereka, iman yang saling mendukung. Ketika ada halangan, ketika ada masalah, mereka tetap berupaya bersama-sama untuk melewati halangan tersebut, melewati setiap masalah yang ada. Itulah makna umat yang berbela rasa. Kita dapat berbela rasa di dalam kelompok kita, dalam komunitas kita, di dalam lingkungan kita, dan kita pun dapat berbela rasa dalam komunitas kita kepada orang yang di luar, kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan uluran tangan kita, pada orang yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di sana nanti kita akan melihat kuasa Tuhan begitu nyata. Di sana nanti banyak orang yang takjub melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam setiap tugas dan pelayanan kita. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.